Hai, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempergunakan dynamic component yang ada di SketchUp. Tentunya saya akan menjelaskan bagaimana dynamic component itu berfungsi dan bagaimana membuat sebuah model simple dalam pergunakan plugin dynamic component. Yang dapat kalian lihat saat ini adalah contoh dari sebuah bangunan di mana salah satu komponen yang ada di bangunan tersebut mempergunakan dynamic component. Contohnya pada salah satu pintu, jika kita klik interact with dynamic components dan lalu kita klik pintu tersebut, kalian dapat lihat pintu tersebut akan terbuka. Kemudian saya klik salah satu pintu yang lainnya dan pintu tersebut akan terbuka. Kemudian jika kalian ingin menutupnya, tinggal klik lagi dan pintu tersebut akan tertutup. Nah, inilah salah satu fungsi dari dynamic component, di mana memberikan sebuah konfigurasi terhadap sebuah komponen yang kalian bikin, memberikan sebuah customizable for the object tersebut, di mana jika kalian memberikan banyak pilihan terhadap objek komponen yang kalian bikin, seperti pintu ini. Kita klik, pintu itu akan terbuka jika mempergunakan interact with dynamic component, kemudian component options. Jika kita klik pintu tersebut, terdapat beberapa pilihan yang kita bikin sendiri. Contohnya handle dan opening dari pintu tersebut. Jika kita klik handle terus left, pintu yang kita bikin dengan bukaan di sebelah kanan, secara pilihan yang kita pilih di dalam component options akan berubah di sebelah kiri. Ketika kita memilih openingnya dari luar, ketika kita klik mempergunakan interact with dynamic component, bukaan pintu tersebut akan terbuka dari luar. Jadi bukaan tersebut akan keluar, bukan ke dalam. Nah, ini salah satu benefit dalam mempergunakan dynamic component. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mempergunakan atau membuat dynamic component secara sederhana di SketchUp. Langsung saja saya membuka sebuah file baru. Kemudian saya buat salah satu persegi panjang. Kita jadikan ini sebagai komponen. Contohnya seperti ini. Kemudian kita menuju dynamic component toolbar, atau jika kalian tidak dapat melihatnya, kalian dapat menuju view, toolbar, kemudian checklist dynamic component, nanti akan muncul, kemudian close. Setelah kita membuat salah satu objek tersebut menjadi sebuah komponen, kita menuju komponen attributes. Fungsi dari komponen attributes itu berfungsi sebagai salah satu dalam membuat sebuah rumus atau membuat interaksi terhadap komponen tersebut dan dapat mengubah objek tersebut secara langsung melalui interact with dynamic component atau component option. Di sini saya akan mengubah dalam objek tersebut
memutar secara horizontal 90 derajat. Langsung saja klik di sini. Jika kita klik simbol tersebut, akan muncul komponen info, yaitu fungsinya sebagai mengubah rotasi, posisi, size, atau behavior dari komponen tersebut yang pengen kalian ubah. Contohnya saya akan mempergunakan rotation Z. Saya akan memutar objek tersebut dengan derajat 90 derajat. Jika saya klik enter, objek tersebut akan berubah, akan berputar. Nah, ini fungsi dari salah satu komponen attributes, di mana kalian dapat merumuskan, merencanakan si komponen tersebut yang kalian bikin supaya terdapat variasi di dalam objek tersebut. Dan ketika saya klik kembali 0, dia akan berputar. Tapi jika saya klik interact, dia tidak merubah komponen tersebut atau komponen options. Dia tidak muncul option, pilihan dalam mengubah objek tersebut. Nah, untuk memunculkan dan mempergunakan interact, kita langsung saja merumuskannya melalui komponen attribute. Untuk merumuskan objek tersebut, kita menuju rot C di sini. Kita klik dalam display rule. Kalian dapat melihat ada beberapa pilihan, yaitu 3 pilihan. You can see the attribute. User can edit as textbooks, or user can select from a list. Di sini pilihan tersebut akan muncul di bagian component options. Contohnya pada saat ini kita akan menggunakan user can see this attribute. Ketika apply, dia akan muncul degrees atau derajat tersebut dalam komponen option, tapi kita tidak dapat mengubahnya karena kita just showing user only can see this attribute but not editing. So the next options, kita bisa lihat user can edit as a textbooks. Ketika kita klik, sekarang kita dapat mengubah komponen option tersebut. Tentunya angka dalam derajat objek tersebut saya ketik 90 derajat, dia akan berubah. Dan option terakhir yaitu user can select from list, di mana kita bikin list tersebut. Contohnya list derajat 0, list derajat 90, dan apply. Di sini komponen option akan muncul dan kita dapat memilih derajat tersebut dan apply. Seperti itu. Dan sekarang untuk mempergunakan interact with dynamic component, kita klik add attribute. Di sini on behaviors, klik on click. Di sini kita akan merumuskan interact with dynamic component. Kita akan merumuskan bagaimana cara mempergunakan interact dynamic component, di mana kita akan memutar objek tersebut dengan mempergunakan salah satu rumus yang berada di functions. Di sini kalian dapat mencari rumus tersebut. Kita menuju on click functions. Di sini terdapat beberapa fungsi. Di dalam mempergunakan rumus yang berada di interact dynamic component. Karena
kita akan memutar objek tersebut, saya akan menggunakan animate attribute, di mana animate itu berfungsi memperlihatkan objek tersebut memutar dengan derajat yang kita inginkan. Setelah kita memilih rumus tersebut, kita klik insert. Di sini kita tinggal mengubah atributnya, yaitu root Z, kemudian derajat yang kita inginkan, yaitu contohnya 90 dan 0. 90 derajat dalam memutar objek tersebut, dan kembali lagi ke pemutaran awal, yaitu 0 derajat. Kemudian klik enter. Ketika kita klik interact with dynamic component dan kita klik objek tersebut, dia akan memperlihatkan secara animate, yaitu pergerakannya sesuai dengan ketentuan derajat yang kita inginkan. Itulah salah satu fungsi dari mempergunakan dynamic component. Terkadang memiliki sebuah masalah dalam memunculkan component options atau interact with dynamic components. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalian dapat menuju Windows Extension Manager, kemudian klik Manage. Di sini kalian dapat menguninstall dynamic component dan menginstal kembali di extension warehouse. Kemudian kalian cari dynamic components dan install kembali. Terkadang dynamic components ini memiliki masalah dalam fungsinya, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu reinstall dynamic component di dalam SketchUp. So, itu yang dapat saya jelaskan. Stay on my YouTube channel untuk tutorial selanjutnya.